Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa membaca basmalah ya adik-adik. Materi kita pada hari ini yaitu ada dua materi besar. Yang pertama yaitu sedikit meneruskan pada materi pada minggu kemarin, yaitu kita akan membahas tentang menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Terus kemudian yaitu kita akan membahas tentang perbandingan, jadi materi baru. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Terus kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perbandingan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Terus kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang beda. Kita masuk pada materi yang pertama. Kita akan menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan di sini. Langsung pada masalah yang pertama, selesaikan pertidaksamaan dari X dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Nah, di sini kita ingin mencari nilai dari X-nya ya, sama seperti pada persamaan. Untuk menemukan nilai X, maka kita perlu menjumlahkan atau mengurangi pada kedua ruas. Jadi kalau di sini kita ingin mengurangi negatif 4, maka kita perlu menjumlahkannya dengan plus 4. Karena ruas kiri ditambah plus 4, maka ruas kanan juga harus ditambah plus 4. Sehingga ketemu untuk nilai X-nya yaitu kurang dari 2. Nah, karena nilai X-nya itu kurang dari 2, banyak ya adik-adik, sehingga untuk himpunan selesainya bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Caranya dengan membuat lingkaran tidak penuh ya pada angka 2, karena 2 bukan merupakan anggota himpunan selesaian dari X. Terus kemudian kita tarik garis ke arah kiri karena nilai X yang dihasilkan di sini yaitu yang kurang dari 2 atau yang lebih kecil dari 2. Ada di sebelah sini ya. Terus kemudian notasi intervalnya yaitu negatif tak terhingga, 2. Terus kemudian masalah yang kedua, selesaikan pertidaksamaan dari X plus 14 lebih besar dari atau sama dengan 13. Sama, ingin menemukan nilai X, maka kita kurangi ruas kiri dengan negatif 14, ruas kanan juga dikurangi dengan 14, sehingga ketemu nilai X-nya sama dengan nilai X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Untuk garis bilangannya, kita buat titik tebal penuh pada negatif 1, yang tandanya negatif 1 ini juga merupakan anggota selesaian dari X ya. Terus kemudian kita tarik garis ke arah kanan karena nilai X yang dihasilkan di sini yang lebih besar dari negatif 1, yang arah sini ya. Terus kemudian notasi intervalnya negatif 1, tak terhingga. Nah, sedikit mengulang lagi terkait simbol pertidaksamaan. Ada 4 simbol ya dari pertidaksamaan. Ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, terus kemudian ada kurang dari atau sama dengan. Nah, dalam permasalahan pertidaksamaan ada keadaan di mana simbol-simbol atau tanda dari pertidaksamaan itu harus berubah adik-adik. Ada juga tandanya tidak berubah. Nah, kapan tanda atau simbol dari pertidaksamaan itu berubah? Ketika kita mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Tadi kan untuk menemukan nilai X kita perlu menambahkan angka pada ruas kanan dan ruas kiri ya. Nah, ketika kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif pada ruas kanan dan ruas kiri itu, maka simbol atau tanda yang ada pada kalimat itu harus berubah. Jadi yang awalnya dia kurang dari, ketika ditambahkan perkalian bilangan negatif pada ruas kanan dan ruas kirinya, maka simbolnya harus berubah menjadi lebih dari. Yang awalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Dan ini berlaku untuk semua simbol dari pertidaksamaan ya. Jadi semisal yang awalnya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi berlaku untuk semua simbol dari pertidaksamaan. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Negatif 4 kurang dari 2. Terus kemudian ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan negatif 6. Nah, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Terus kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif.
Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan negatif, bilangan negatif, yaitu bilangan negatif 6, maka tandanya yang awalnya kurang dari harus berubah menjadi lebih dari. Sehingga untuk hasilnya 24 lebih besar dari negatif 12. Nah, itu alasan kenapa sih simbol dari peridaksamaan harus berubah ketika kita mengalihkan atau membaginya dengan bilangan negatif, karena biar hasil akhirnya itu sesuai dengan simbolnya. Di sini 24 lebih besar dari negatif 12, benar ya? Terus kemudian contoh yang kedua, 4 lebih besar dari 2. Ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan negatif 2, maka simbolnya harus berubah, yang awalnya kurang dari maka harus berubah menjadi yang awalnya lebih besar dari, maka tandanya harus berubah menjadi kurang dari, sehingga hasil akhirnya yaitu negatif 2 kurang dari negatif 1, betul ya? Nah, untuk tanda yang tidak berubah, yang pertama ketika kita menambahkan atau mengurangi, ketika kita menambahkan suatu bilangan atau mengurangi suatu bilangan pada ruas kanan dan ruas kiri, maka simbolnya tidak perlu berubah. Dan ini berlaku untuk semua simbol dari peridaksamaan ya adik-adik. Jadi semisal awalnya dia kurang dari, ketika ruas kanan dan ruas kiri ditambahkan dengan suatu bilangan atau dikurangi dengan suatu bilangan, maka simbolnya tetap tidak perlu berubah. Contohnya negatif 4 kurang dari 2, ruas kanan ruas kiri kita tambahkan plus 5, simbolnya tetap 1 kurang dari 7. Terus kemudian keadaan yang kedua ketika kita mengalihkan atau membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan positif, maka simbolnya tidak perlu berubah. Bedanya yang berubah ketika kita mengalihkannya atau membaginya dengan bilangan negatif ya, maka simbolnya harus berubah. Tetapi kalau dikalikan dengan bilangan atau dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tidak perlu berubah. Jadi yang awalnya semisal di sini lebih besar dari atau sama dengan, maka ketika dikalikan pun maka hasilnya tetap lebih besar dari atau sama dengan. Contohnya 5 lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan 4, simbolnya tetap 5 kali 4 20, negatif 2 dikali 4 negatif 8. Hasilnya 20 lebih besar dari atau sama dengan negatif 8. Oke, kita masuk ke materi baru, yaitu perbandingan. Apa ya itu perbandingan adik-adik? Oke, jadi perbandingan atau rasio adalah suatu proses membandingkan dua atau lebih objek dan dilambangkan dengan A banding B, atau bisa dalam bentuk pecahan seperti ini, A per B. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini kita yang pertama ingin membandingkan jumlah kotak yang berwarna ungu dengan kotak yang berwarna merah. Di sini kotak yang berwarna ungu jumlahnya ada 3 ya. Kita tulis di sini 3. Terus kemudian untuk kotak yang berwarna merah ada 2. Sehingga untuk perbandingan atau rasio perbandingan atau rasio jumlah dari kotak yang berwarna ungu dengan kotak yang berwarna merah yaitu 3 banding 2 atau 3 per 2. Nah, di sini kan perbandingannya kotak ungu dengan kotak merah. Lalu bagaimana jika kotak merah berbanding dengan kotak ungu? Maka 2 banding 3 ya. Karena jumlah dari kotak merah di sini 2. Maka ketika kita membandingkan jumlah dari kotak merah dibandingkan dengan jumlah dari kotak ungu, maka hasilnya 2 banding 3. Disesuaikan dengan jumlah dari kotaknya. Terus kemudian yang kedua, bandingkan jumlah kotak yang berwarna orange dengan jumlah kotak yang berwarna merah. Yang orange di sini ada 1 ya. Terus kemudian yang merah ada 2, sehingga perbandingannya yaitu 1 banding 2, atau bisa ditulis juga 1 per 2. Terus kemudian jika yang dibandingkan itu kotak merah banding kotak yang berwarna orange, maka 2 banding 1 atau 2 per 1. Terus kemudian yang ketiga, bandingkan jumlah kotak yang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan kotak. Di sini jumlah kotak yang berwarna merah ada 2. Terus kemudian jumlah keseluruhan kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini salah ya. Jadi perbandingan antara jumlah kotak merah dengan jumlah keseluruhan kotak yaitu 2 banding 6 atau 2 per 6.
Terus kemudian perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, di sini saya buat 3 contoh. Jadi, semisal ada perbandingan antara jarak terhadap waktu. Contohnya, kecepatan rata-rata Iwan mengendarai sepeda motor adalah 40 km per jam. Jadi di sini satuannya beda ya. Karena di sini judulnya satuan dua besaran yang satuannya berbeda. Nah, di sini satuannya berbeda. Yang satunya kilometer menunjukkan satuan dari jarak, terus kemudian ada satuan jam, di mana jam ini menunjukkan satuan dari waktu. Terus kemudian yang kedua ada perbandingan jarak terhadap volume. Contohnya, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertamax ketika perjalanannya lancar. Nah, di sini juga ada dua satuan yang berbeda ya. Jadi ada kilometer satuan dari jarak, terus kemudian ada liter satuan dari volume. Terus kemudian yang ketiga, harga suatu benda dengan banyak benda. Contohnya, Iwan membeli 4 lusin buku tulis isinya 38 lembar dengan harga 36.000 per lusin. Dimana di sini 36.000 ini menunjukkan harga dari bukunya ya. Terus kemudian lusin di sini menunjukkan banyak dari bukunya. Nah, tidak hanya tiga besaran ini saja ya adik-adik, tapi masih banyak lagi contoh dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh soal atau penyelesaian dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Tentukan perbandingan kedua jenis buah tersebut. Jadi di sini ada semangka yang beratnya atau masanya itu 2 kg, terus kemudian ada jeruk yang beratnya atau masanya itu 700 gram. Jadi di sini kita ingin membandingkan kedua dari jenis buah di sini. Akan tetapi di sini mereka memiliki satuan yang berbeda. Yang satunya kilo, yang satunya gram. Nah, untuk bisa membandingkan dua jenis buah ini, maka kita perlu menyamakan dulu satuannya. Caranya yang lebih besar dirubah. Jadi diketahui ya, buah jeruk di sini satuannya yaitu 700 gram, terus kemudian buah semangka satuannya 2 kilo. Nah, ini yang kita rubah menjadi gram. Untuk 1 gram itu sama dengan 1000 kilo. Untuk 1 kilo itu sama dengan 1000 gram ya. Sehingga untuk 2 kilo kita kalikan dengan 1000, hasilnya 2000 gram. Nah, baru bisa kemudian dibandingkan buah jeruk banding buah semangka, yaitu 700 banding 2000, kita sederhanakan menjadi 7:20, sehingga rasio atau perbandingan antara massa buah jeruk dengan massa buah semangka yaitu 7:20. Terus kemudian perbandingan dua besaran tetapi di sini satuannya yang sama. Coba kita masuk ke contoh yang pertama. Rasio panjang tali Dito dan Dika adalah 2:3. Jika panjang tali Dito adalah 24 cm, maka tentukan panjang tali Dika. Jawab, yang diketahui rasio panjang tali Dito dan Dika adalah 2:3. Terus kemudian panjang tali Dito di sini 24 cm. Nah, di sini kita ingin mencari panjang tali dari Dika. Solusinya yaitu di sini karena kita ingin mencari panjang tali dari Dika, maka perbandingannya harus dimulai dari Dika. Di sini yang miliknya Dika 3 ya. Karena kalau diketahui di sini rasio antara Dito dengan Dika 2:3, maka jika kita ingin melihat rasio dari Dika banding Dito maka 3:2. Nah, kemudian kita tulis rasionya 3:2 dikalikan dengan panjang tali dari Dito. 3 dikalikan 24, terus kemudian dibagi 2, hasilnya 36. Sehingga di sini diketahui panjang tali dari Dika adalah 36 cm. Terus kemudian contoh yang kedua, rasio uang Rani dan Dina adalah 2:5. Jika jumlah uang Rani dan Dina adalah 160.000, jadi gabungan jumlah uang dari Rani dan Dina itu sama dengan 160.000. Tentukan banyak uang yang dimiliki oleh Dina saja. Nah, di sini diketahui
rasio uang Rani dan Dina adalah 3:5. Untuk uang keseluruhan atau uang yang dimiliki oleh Rani dan Dina jumlahnya yaitu 160.000. Kemudian yang ditanyakan berapakah uang Dina? Karena di sini yang ditanyakan Dina, maka perbandingannya harus dimulai dari Dina. Perbandingannya harus dimulai dari Dina, yaitu 5. Nah, karena di sini yang dibicarakan adalah jumlah, maka perbandingannya yang di bawah ini pun harus jumlah. Di sini salah ya. Jadi di sini perbandingannya 3:5. Nah, jumlahnya berarti jumlah untuk keseluruhan 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Jadi 5/8 kita kalikan dengan uang keseluruhan, yaitu 160.000. Jadi 5 dikali 160.000 per 8 sama dengan 100.000. Sehingga banyak uang Dina yaitu 100.000. Oke, itu dia materi kita terkait pertidaksamaan dan perbandingan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.